Cut. Oke bang, oke bang. Ya, jadi pertama-tama saya harus menyampaikan bahwa sejak tanggal 5 Maret 2024 kemarin saya telah ditunjuk resmi sama Ibu Dira untuk mendampingi dalam persoalan-persoalan apa yang dialami. Hari ini saya dan Bu Dira eh, datang ke Mabes Angkatan Darat guna untuk mengklarifikasi apa sih sebenarnya kejadian yang terjadi dan punya alat bukti apa saja sehingga kemarin uh, ada viral terkait dengan persoalan rumah tangga daripada Ibu Dira. Jadi uh, kami meluruskan bahwa tim kuasa hukum pun juga ada beberapa dalam arti ya memang dari awal sampaikan bahwa kami saya pribadi akan mendampingi Ibu Dira karena kebetulan Ibu Dira persit ibu dari atau istri dari anggota Angkatan Darat, di mana saya sampaikan bahwa saya akan mendampingi proses hukum atau klarifikasi terkait dengan kesatuan Angkatan Darat. Namun demikian untuk urusan hukumnya yang di pihak Polresta Denpasar itu Bu Dira sudah menunjuk kuasa hukum yang lain. Ya. Bang, kronologi awalnya seperti apa sih Bang? Mungkin infonya katanya si suaminya ya ada selingkuh dengan. Jadi kasus ini memang sudah ramai semenjak 1 tahun lalu ya Bu ya. Sudah naik di media sosial, itu sudah ramai lah. Artinya Ibu Dira sebagai seorang istri yang memiliki 2 anak kecil dan 1 bayi ya, yang masih di mana Ibu Dira juga masih menyusui, itu boleh dikatakan kami menduga di KDRT yang prosesnya juga sudah jatuh hukumannya kemarin kasus KDRT yang dilaporkan oleh Ibu Dira sudah dijatuhi hukuman 8 bulan kurungan penjara. Namun demikian yang bersangkutan atau suami dari klien kami mengajukan banding. Ya. Lalu juga Ibu Dira selain mengalami KDRT juga mengalami diselingkuhi oleh banyak wanita ya, dan itu pun juga sedang dalam proses, laporannya sedang dalam proses untuk dari kesatuannya suami Mbak Dira sendiri. Dan juga yang terakhir adalah dugaan penelantaran yang dimana Ibu Dira sudah berapa lama itu tidak tidak sudah 1 tahun lebih ada dikasih bulanan, artinya bisa dikatakan apa namanya tidak ditengok juga ya, anak-anaknya ditengok, anak-anaknya pun tidak ditengok. Artinya kami menduga di sini suami daripada klien kami ini menelantarkan lah anak dan istrinya, dan itu sudah dilaporin penelantaran sudah ya. Jadi sehingga kemarin apa namanya yang akan apa namanya yang menjadi satu persoalan yang sangat tragis buat saya, di mana Ibu Dira ini H-2 Lebaran kemarin Idul Fitri dijemput ya, dijemput oleh pihak kepolisian, lalu dibawa ya, dibawa dan diberlakukan penahanan. Berapa lama Bang? Kemarin berapa? Bukan. Kan lebarannya itu tanggal 10. Dari tanggal 9 berarti sampai tanggal 5 hari. 5 hari ya. Yang dimana kami juga ingin mengucapkan secara langsung kepada Ibu Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dimana pada saat klien kami sedang dalam tahanan di Besuk ya Bu ya, di Besuk ditanyakan
kondisinya, karena memang pada saat itu di dalam tahanan memang bawa bayi ya, masih menyusui ya. Bang, atas dasar apa sih bang Bu Dira dijebloskan ke penjara? Kalau untuk proses hukum yang terkait dengan persoalan apa namanya undang-undang ITE yang di mana diproses di Polres Denpasar, saya tidak berkapasitas untuk menyampaikan karena itu ada tim kuasa hukumnya lagi yang memang mendampingi Bu Dira pada saat dipanggil, ya, mendampingi pada saat dipanggil sebagai saksi ya, pada saat diperiksa itu ada tim kuasa hukumnya yang mendampingi. Jadi saya tidak berkapasitas. Kabarnya itu kan karena ada juga UITE ya. Karena itu sudah maksudnya posting di media sosial gitu. Perlu diklarifikasi, ibu ini tidak pernah memposting hal apapun terkait dengan persoalan yang dituduhkan, tidak pernah. Sehingga maka ibu ini juga Bu Dira merasa heran kenapa saya jadi tersangka dan saya harus ditangkap ditahan, karena ibu ini memang sudah berulang kali menyampaikan baik kepada kami selaku tim kuasa hukum dan dengan kesatuannya bahwa tidak pernah memang mengupload sesuatu yang bisa berdampak mencemarkan nama baik seseorang, gitu ya Bu. Ya, kalau untuk bukti-buktinya kan Ibu Dira tadi bilang katanya sudah 1,5 tahun ya tidak dijenguk, terus anak-anak juga tidak dijenguk. Untuk bukti perselingkuhan sendiri kalau boleh tahu apa sih dan dapat dari mana gitu dengan wanita-wanita itu? Nah, saya rasa mohon maaf Mas, mungkin Bu Dira juga tidak bisa menyampaikan karena ini masih dalam proses, atau mungkin biar lebih apa namanya lebih enaknya bisa bicara dengan tim kuasa hukumnya. Saya kasih. Kan masuk kan dia pada tahu ya dia kalau di dalam persoalan ini. Ini dari ibu Diranya yang udah kasih dia atau gimana? Mas mau Jadi klien kami ini bukan membongkar atau mengupload ya, atau dengan dugaan yang dikatakan itu terkait dengan undang-undang ITE, tapi justru Ibu Dira ini datang ke satu lembaga bantuan hukum, ya, menyerahkan alat-alat buktinya untuk dibawa dan diproses ke Pomdam pada saat itu ya, di Pomdam Udayana, gitu loh. Jadi bukan menyerahkan sesuatu alat-alat bukti, rekaman, foto, percakapan untuk diupload di media sosial. Itu sangat-sangat tidak betul, tidak benar. Ya, yang benar adalah ibu ini ya memberikan alat buktinya kepada orang yang istilahnya mengerti hukum ya Bu, karena ibu awam hukum. Yang mengerti hukum, ada surat kuasanya semua dan di situ jelas kok. Buktinya itu bukti KDRT ya Bu. Buktinya yang diserahkan ini sama ibu kepada kuasa hukum terdahulunya adalah bukti dugaan KDRT. Jadi tidak ada kaitannya dengan dugaan-dugaan perselingkuhan. Gitu. Nah, namun demikian mungkin saja disalahgunakan, akhirnya berdampak buruk kepada klien kami. itu yang Mbak ngomong di media sosial itu sempat ada di lebih kecil atau lebih gimana? Ya, lebih kecil kan ada maksudnya Ada yang ngarep ke sana. iya dan tidak menyebut juga dan tidak memposting foto juga. Dia nggak nyebut, cuma jatuhnya nggak nyebut ngarepnya tapi Nggak nyebut merah, nggak nyebut dia lihat juga siapa atau pribadinya siapa kan gitu. Itu mungkin bisa jadi senjata dari dia juga, mungkin dari video itu mungkin Mbak. Ya sih, tapi kan kalau memang ada unsur ITE di media sosial saya harusnya dilaporkan kan secara pribadi saya, bukan melalui orang lain lalu saya dikecilkan. Bang kemarin kan ditahan 5 hari ya Bang. Itu berarti sekarang udah bebas sepenuhnya ya Bang. Kami kemarin tim kuasa hukum yang mendampingi ibu di pihak kepolisian sudah melakukan upaya penangguhan penahanan, dan alhamdulillah saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Bali yang telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya atas dasar memang kemanusiaan, yang dimana Bu Dira kan memang masih menyusui, Ya. butuh memberikan ASI dengan keadaan tenang, nyaman, bukan ada di dalam
sel tahanan dan dengan kondisi stres. Bang, mungkin boleh diperjelas Bang, terkait UITE kan dijelaskan dalam penjara. Jadi kenapa sih terkait memposting sesuatu? Nah, berarti yang dilaporkan di video yang apa Bang? Atau yang postingan apa? Kenapa bisa? Gini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan proses di kepolisian atau proses undang-undang ITE-nya, karena kebetulan saya tidak mendampingi. Ya, saya tidak mendampingi Ibu Dira pada saat proses tersebut. Ya, saya sampaikan dari awal bahwa saya mendampingi Ibu Dira itu untuk di kesatuannya, yaitu di Angkatan Darat. Jadi kalau urusan kasusnya gimana dan bagaimana itu saya tidak berkapasitas menjawab. Kabarnya itu akan juga berhubungan dengan salah satu orang nama BA. Kalau saya pribadi sih benar, cuman kan kalau dalam ranah hukum itu segala sesuatu mengenai pasal perzinahan harus dibuktikan dengan seperti kita menggerbek. Jadi laporannya itu kemarin bukan ke polisi ya Bu ya? Bukan. Laporannya ke Dan Udayana. Pomdam Udayana. Jadi yang saya laporkan itu adalah suami saya. Iya. Jadi Ibu Dira ini tidak melaporkan apa namanya siapa atau siapa, tapi yang dia laporkan ya suaminya. Dan lapornya juga tidak ke kepolisian, lapornya ke Pomdam Udayana pada saat itu. Nah, mungkin untuk perselingkuhan tahunnya kapan dan berapa lama sih? Tahunnya bulan Maret 2020. Tahunan berarti. Sudah setahun. Pertama kali curiga itu udah di Desember 2022, cuma baru ketemuin langsung ya Maret 2020. Itu Mungkin bukan hanya satu orang. berapa orang sih totalnya mungkin yang kakak tahu? Yang Mbak Dira tahu. Iya, yang tahu aja. Yang ketahuan sama Mbak Dira. Underling. Jadi saya sangat-sangat prihatin ya atas apa yang dialami oleh Ibu Dira, karena satu ya sebagai seorang istri mendapatkan perlakuan KDRT yang sudah divonis bersalah ya, suaminya 8 bulan. Itu sebagai seorang istri selingkuhi berkali dengan banyak perempuan ya Bu ya. Juga yang memungkinkan sekali juga di mana anak-anaknya Bu Dira pun juga tidak namanya ditengok lah, atau apa ya, diperhatikan oleh suaminya. Berarti ada berapa perkara Bang? Perzinahan, terus penelantaran, sama Sementara ini KDRT. yang sedang berjalan di POM di militer itu ada dua perkara, apa tuh Bang? yaitu KDRT-nya yang tadi sudah vonis putus, lalu ada juga yang dugaan perselingkuhannya oleh diduga beberapa wanita. Terus hasil yang dari Mabes Adi tadi apa Bang? Hasil dari Mabes Adi tadi. Oh iya, tadi kami hadir itu untuk mengklarifikasi, karena tentunya dari kesatuan melihat adanya apa namanya berita yang viral rame-rame ini ada apa sih, sehingga namanya kesatuan Angkatan Darat juga ingin mengetahui yang sebenarnya seperti apa, alat bukti apa saja yang kita punya. Jadi tadi kami hadir juga menyerahkan alat bukti ya Mbak ya, alat-alat bukti yang terkait dengan pemberitaan. Mungkin dari kelanjutan selanjutnya seperti apa? Yang pasti saya juga akan terus monitor terkait dengan proses hukumnya di militer, dengan apa namanya proses kasus dugaan perselingkuhannya. Tapi ada potensi ini nggak sih Bang? Maksudnya dari mungkin dari kakak, dari pihak kakak ada potensi berdamai terus seperti apa, atau memang melanjutkan secara hukum dan lain-lain, atau ya, Sepertinya sih melanjutkan ke proses Tapi sebelumnya pas masih ada komunikasi dengan suami itu udah ada ini nggak sih, apa permintaan cerai dari suami atau sudah memang sudah sepakat ya. sudah sepakat cerai Iya, tapi belum ada proses. dalam proses? Tapi itu berarti KDRT dan selingkuhannya kan sebelum itu ya berarti ya? Iya, sebelum jauh ya, sebelum proses persetujuan cerai. nah, mungkin terkait ya sempat masuk ke dalam sel kan selama 5 hari.
Berarti anak juga ikut tidur bersama 5 hari ini dan juga sudah Waktu mau ditahan itu Kementerian PPPA itu hadir mendampingi saya bawa bayi dan masih menyusui juga. Lalu dari beliau-beliau ini mengarahkan supaya kalaupun harus dilakukan penahanan, dilakukan penahanan di rumah aman milik Kementerian PPPA. Jadinya saya itu dipindahin, sempat ditahan di Polres Denpasar sekitar 24 jam. Sempat ditahan di situ ya, Sempat ditahan di Polrestanya di Polres sama anak juga. sama anak. Lalu besoknya sekitar jam saya ingat saya jam 5 sore waktu Bali itu dipindahkan ke rumah aman PPPA. Sama anak juga. Kemudian iya diantar oleh penyidik. Lalu ditahan di